Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Berita Bola. Tadi malam teman-teman nonton nggak pertandingan Timnas U19 melawan Vietnam? Kalau nonton, kedua belah pihak atau kedua klub atau kedua negara banyak peluang ya teman-teman. Indonesia juga banyak peluang, Vietnam banyak peluang. Kedua-duanya belum bisa mencetak gol. Tapi menurut saya permainan seimbang ya, dan permainan juga Indonesia dilihat udah lebih baik, lebih enak ditonton ya. Masalah hasil itu ya mungkin belum pas saja ya, itu dua-duanya masih penjajakan nih saya rasa ya. Terlepas dari itu teman-teman ya, di grup A ini kita lihat ada Myanmar di situ ya. Myanmar udah mengumpulkan 3 poin dengan selisih gol 7. Sekarang jadi peringkat. Kedua itu Thailand udah 3 poin juga. Dengan dua tim ini kuat loh, jangan salah. Thailand sudah mengumpulkan 3 poin. Ya. Terus yang Brunei dan Filipina itu kosong karena dia kalah ya. Lalu Indonesia dan Vietnam menduduki peringkat 3 dan 4. Poinnya 1. Apakah ada peluang? Masih ada ya. Tapi kalau nggak hati-hati, Indonesia bisa tersingkir dari grup. Kalau nggak hati-hati. Kenapa? Karena Myanmar dan Thailand ini juga bukan tim sembarangan, ini tim kuat teman-teman. Timnas U19 kuat, Thailand kuat sama dengan Vietnam. Dengan dia udah punya 3, kita baru punya 1. Nah, Vietnam juga sama dengan kita kekuatannya. Kalau kita nggak bisa main presisi di gol, Indonesia bisa nggak masuk karena yang masuk cuma ada 2 kan. Inilah grup A ya. Grup A teman-teman, makanya Indonesia harus kalau bisa harus menang semua nih, sisa pertandingan 4 kali nih, 5 kali pertandingan nih. Jadi ada 1, 2, 3, 4 kali pertandingan lagi Indonesia harus menang ya. Kalau nggak menang kayaknya susah tuh, harus menang semua. Itu pun bisa posisi 1, bisa posisi 2. Bagaimana dengan Vietnam? Sama, Vietnam harus menang semua baru posisi 1 atau posisi 2. Itu teman-teman ya. Kalau Indonesia sampai kalah sekali ya, Indonesia bisa tersisih di fase grup. Tuan rumah tersisih di fase grup. Gimana ceritanya itu? Ya, tuan rumah yang targetnya emas malah tersisih di fase grup. Jangan sampai ya teman-teman. Tapi ya lihat realitas di lapangan, masih ada 2 musuh berat, yaitu Thailand dan 3 yang kuat ya. Thailand, Filipina dan Myanmar itu musuh kuat loh itu teman-teman ya. Kalau nggak benar-benar jos, bahaya. Iya teman-teman, kalau nggak benar-benar jos bahaya nih. Makanya harus dimenangkan semua 4 target pertandingan itu teman-teman ya. Dan nggak mudah, Thailand juga mudah dikalahkan juga. Ini yang saya bilang harus dipikirkan benar-benar, targetnya emas, jangan sampai kita kalah di fase grup malah nggak masuk ke semifinal. PR lagi ya. Ini PR lagi nih teman-teman. Memang persaingan ketat ya. Kemarin itu masalahnya kenapa Indonesia sulit sekali mengalahkan Vietnam. Tuh. Ya memang
kita baru memulai ya, terus terang aja nih ya, timnas U19 sebenarnya baru memulai untuk dibentuk, dan karakternya baru apa ya, paling 20% ya, karakter timnas U19 ini menyatu, dan penyerapan ya dari pelatih itu belum semuanya bisa dilakukan oleh pemain di lapangan. Itu ya teman-teman. Ini kita sebenarnya mencari pemain-pemain yang tenang, Marcelino ya. Cuma udah hampir jadi sih semuanya juga, teman-temannya juga udah hampir jadi. Cuma belum terlalu klik ya. Nah, mungkin ke depan timnas U19 ini kan akan main di liga di timnas U20 Piala Dunia ya teman-teman. Nah, beberapa bulan ke depan saya rasa akan menjadi klik ya. Asalkan nggak usah dipisah-pisah lagi. Habis AFF ini langsung training camp di mana-mana, bertanding terus sama tim-tim yang kuat. Itu jadi nanti akan terbentuk standar yang tinggi. Kalau udah terbentuk standarnya tinggi ya, peringkatnya naik terus, otomatis nanti permainannya juga beda, pressingnya beda, mentalnya beda gitu. Kenapa kok Marcelino kelihatan dia di atas rata-rata ya? Karena dia memang udah masuk tim senior, terus dia mentalnya juga sudah tertata, terus dia tuh ketenangannya kelihatan di situ ya. Nah, yang lain juga sebenarnya bisa, masalah waktu saja. Nanti kalau sering main sama tim-tim yang kuat, situ akan terbentuklah standar pada diri masing-masing. Jadi standarnya udah tinggi teman-teman. Gimana cara ngoper bola, cara nerima bola, nerima passing, ya. Terus man to man, finishing, ya, itu nanti akan terbentuk dengan sendirinya. Itu kan pengalaman ya, jam terbang. Itu ya teman-teman ya. Nah, cuma saya amati yang ya, dalam waktu dekat harus diselesaikan untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Ngototnya ya. Selain tenang harus ngotot teman-teman. Kalau tenang tapi nggak ngotot ya kita ketinggalan sama lawan, karena lawannya ngotot cepet. Tenang boleh ya, tapi harus ngotot juga, ngotot untuk menang. Kita melihat di 15 menit terakhir timnas U19 ngototnya, ngotot ketahuan kan bisa ngurung permainan Vietnam karena ngotot. Banyak peluang juga, cuma ya itu tadi, tendangannya lemah-lemah di depan gawang Vietnam, tendangnya lemah ya, akhirnya kiper Vietnam dengan gampang sekali memetik bolanya. Itu teman-teman harus dipikirkan ulang. Gak gampang memang main bola itu, cuma ya namanya dia udah dunianya bola, sedikit demi sedikit harus diperbaiki oleh pelatih yang pelatih pasti tahu setiap individu kelebihannya di mana, emosinya seperti apa, pelatih yang tahu. Ya teman-teman, ini analisa saya karena saya cinta sekali dengan timnas. Kalau main timnas tuh insya Allah saya nonton terus ya, dan mengamati dari dulu sejak Evan Dimas, Bagus Kahvi itu usia U16, U19 Indonesia top, markotop. Nah, ini teman-teman ya, menurut saya kalau Indonesia bisa fokus terus dengan timnas U19 ini ya teman-teman, nggak usah dipisah-pisah, langsung training camp perbaiki setiap individunya, terus masukkan dalam kelompok ini ya teman-teman. Saya rasa nanti di timnas U20 Indonesia akan hebat permainannya ya, kalau benar-benar digembleng
tanding terus melawan yang tim-tim kuat, usahakan. Saya rasa punya standar yang bagus nih. Cuma di finishing ya, itu aja saya melihatnya. Banyak peluang, finishingnya suka kurang fokus. Akhirnya terbuang percuma, nyarinya susah-susah terbuang. Oke, itulah teman-teman pendapat saya ya tentang hasil tadi malam saya menonton Timnas U19. Kita dukung terus, kita support terus, tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu bersyukur. Sampai jumpa.